Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Emma Fitriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, Ibu mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absen, silahkan isi dulu absen kalian di grup WhatsApp. Isi nama lengkap kalian di nomor absen kalian masing-masing ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu membandingkan teks anekdot dengan humor. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kritik secara tersirat dalam teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan makna tersirat dalam suatu teks anekdot. Pada pertemuan ke-1 mengenai teks anekdot, kita sudah mempelajari mengenai makna tersirat dan makna tersurat dalam teks anekdot. Lalu, kalian juga sudah memahami pokok-pokok isi yang ada dalam teks anekdot. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan membandingkan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Lalu, selanjutnya kita juga akan menganalisis kritik yang tersirat dalam suatu teks anekdot. Kemarin kalian sudah mengetahui ya apa itu yang dimaksud dengan teks anekdot. Nah, sekarang kita akan membandingkan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Coba kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Ya, jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Lalu apa itu teks humor? Nah, teks humor ini menurut KBBI yaitu sesuatu yang lucu, yaitu keadaan yang menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuannya. Jadi di sini kita sudah membedakan ya, bisa membedakan apa itu teks anekdot dan apa itu teks humor. Ciri-ciri teks anekdot yaitu bersifat humoris tetapi kritis. Yang kedua, menyisipkan kritikan. Dan yang ketiga, menggunakan objek orang-orang yang penting. Tadi sudah dibahas ya, orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang penting. Dan yang keempat, menggunakan perumpamaan. Lalu yang kelima, menggunakan kaidah kebahasaan. Jadi, ciri-ciri teks anekdot ini dapat membedakan teks anekdot dengan teks humor. Lalu, apa itu ciri-ciri dari teks humor? Yaitu ada yang pertama, bertujuan untuk menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Jadi di sini sudah berbeda ya. Kalau anekdot itu menghibur tetapi juga ada kritikan dan sindiran kepada orang-orang tertentu. Dan yang kedua, ciri teks humor ini yaitu pada teks humor tidak terdapat kritikan untuk orang yang penting. Tadi sudah disebutkan, tidak bertujuan yang lain selain untuk menghibur. Lalu yang ketiga adalah bahasaannya juga tidak terstruktur. Dan yang keempat, kadang menggunakan bahasa yang kurang baik karena ini hanya sebagai humor saja. Seperti itu ya. Terdapat beberapa perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Perbedaan antara teks anekdot dan teks humor ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari fungsi komunikasi, dari isi, ide cerita, makna tersirat, dan bentuk. Dilihat dari ide ceritanya, ide cerita dari teks anekdot itu berasal dari peristiwa nyata, sedangkan ide cerita humor berasal dari rekaan. Tadi sudah dijelaskan ya, meskipun dalam teks anekdot itu ada fiksinya, tetapi berdasarkan dari kisah nyata atau peristiwa nyata. Lalu dilihat dari isinya, teks anekdot itu berisi masalah yang terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Jadi kalau teks anekdot ini selalu melibatkan orang banyak gitu. Nah, sedangkan humor ini berisi masalah tentang kehidupan sehari-hari, tetapi yang biasa saja, yang umum gitu. Lalu dilihat dari fungsi komunikasinya, teks anekdot ini bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Seperti tadi ya, anekdot ini kan berisikan kritik tetapi dibungkus dengan cerita-cerita humor yang lucu gitu. Sedangkan humor ini bertujuan hanya untuk menghibur, tidak ada tujuan yang lain selain untuk hiburan saja.
Dilihat dari makna tersiratnya, teks anekdot ini mengandung makna tersirat untuk disampaikan kepada pembacanya. Jadi, penulis dalam teks anekdot ini memiliki pesan khusus kepada si pembaca. Sedangkan pada teks humor tidak ada makna ataupun pesan tersirat yang disampaikan. Jadi ini hanya bukan khusus, tetapi ini hanya membicarakan tentang humor-humor yang tidak ada pesan khusus gitu. Selanjutnya, jika dilihat dari segi bentuknya, bentuk dari teks anekdot ini memiliki struktur, sedangkan bentuk humor lebih bebas dan tidak memiliki aturan yang mengikat. Jadi kalau humor ini tidak memiliki struktur yang khusus tetapi bebas saja gitu ya. Untuk selanjutnya, setelah kita menyimak materi mengenai teks anekdot dan juga teks humor, mari kita lihat terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca dan juga teks humor yang berjudul Tukang Buah dan Tukang Sayur. Setelah kita membaca teks anekdot dan juga teks humor, sekarang mari kita bandingkan teks anekdot dengan teks humor dari berbagai segi. Yang pertama itu berdasarkan ide cerita. Nah, ide cerita teks anekdot tersebut itu berasal dari peristiwa yang nyata. Seperti tadi kan ceritanya itu banyak orang yang seperti bisa tetapi kenyataannya tidak bisa dan tidak tahu tentang apa yang sedang dibicarakannya. Sedangkan cerita humor itu berasal dari rekaan. Seperti tadi kan cerita humor mengenai surat cinta tukang buah dan tukang sayur itu kan tidak ada hubungannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya tidak berasal dari peristiwa nyata tetapi hanya untuk humor saja. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari segi isinya, teks anekdot yang tadi itu berisi mengenai masalah yang menyangkut orang banyak atau masalah publik gitu. Seperti tadi ketika si keledai itu disuruh untuk membaca di banyak orang gitu. Nah, masalah tersebut kan sudah diangkat di publik ya, di kalangan orang banyak, dan masalah-masalah yang serupa juga sering terjadi di publik gitu, seperti itu. Sedangkan humor yang tadi itu hanya berisi masalah kehidupan sehari-hari, seperti ya tadi percintaan antara tukang buah dan tukang sayur. Nah, untuk selanjutnya jika dilihat berdasarkan fungsi komunikasi, teks anekdot itu tadi ketika membaca tujuannya itu untuk apa? Iya, untuk menyindir secara halus. Ada kritikan yang tersimpan dalam teks anekdot tersebut. Kritikannya kira-kira tadi apa? Dalam teks cara keledai membaca. Iya, kritikannya itu untuk orang-orang yang sok tahu, berlaga sok tahu, lebih baik diam saja ketika kalau tidak tahu. Karena keledai saja, kalau misalnya kita berlaga seperti itu, maka kita tidak ada bedanya dengan seekor keledai yang berlaga sok tahu tapi tidak tahu. Nah, selanjutnya untuk humor itu kan bertujuannya untuk menghibur. Tadi ketika membaca teks humor tersebut, apakah kalian terhibur? Iya, tujuannya itu emang khusus untuk menghibur saja, tidak ada tujuan yang lainnya. Untuk selanjutnya, jika dilihat dari bentuk teks anekdot ini kan memiliki struktur, ada strukturnya. Sedangkan yang humor itu lebih bebas dan tidak ada aturan yang mengikat. Kalau tadi kan strukturnya itu terstruktur ya, yang teks anekdot itu. Sedangkan struktur dari teks humor itu ya bebas saja. Tadi seperti surat, saling membalas surat gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk analisis kritik tersiratnya dalam teks anekdot tersebut, yaitu jika kita tidak tahu, jangan bertindak sok tahu segalanya. Seperti keledai yang sok membaca padahal dia hanya membuka-buka saja bukunya tetapi tidak mengerti apa isinya. Jadi, simpulan dari analisis kritik tersirat dalam teks anekdot tersebut, jika kita ingin mempelajari sesuatu, lebih baik
kita harus mempelajarinya dengan benar-benar atau dengan baik gitu. Jangan hanya sebagai formalitas saja. Ketika kita belajar hanya sebagai formalitas, maka tidak akan ada ilmu yang didapat dan juga tidak akan ada pemahaman yang kita dapatkan. Sehingga kalau misalnya kita belajar sesuatu harus dengan sungguh-sungguh dan juga bukan hanya sebagai formalitas saja. Setelah kalian menyimak materi tersebut, selanjutnya kalian ditugaskan untuk menganalisis teks anekdot yang sudah kalian buat. Analisis berdasarkan kritik tersirat dalam teks anekdot tersebut. Lalu setelah kalian menganalisis kritik tersiratnya, lalu kalian simpulkan. Mengerti ya? Alhamdulillahirrobilalamin, materi kali ini sudah selesai. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian dan menghargai kalian yang sudah semangat belajar dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga pekan depan kita masih dapat bertemu kembali ya. Nah, pekan depan kita juga masih akan membahas mengenai teks anekdot, tetapi nanti kita akan membahas sebagian struktur dari teks anekdot. Nah, Ibu ingatkan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.